Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ojang Story sini. Dan kali ini Ojang Story akan sharing terkait dengan pengalaman Ojang hari ini untuk donor darah. Jadi hari ini Ojang donor darah di tempat yang biasa Ojang lakukan. Ya sebagai kegiatan apa ya? Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu. Jadi Ojang sebelumnya itu ibu Ojang butuh darah di rumah. Ternyata Ojang minta bantuan di Facebook. Ternyata banyak sekali gitu orang-orang yang membantu Ojang padahal nggak kenal sama sekali dengan Ojang. Makanya dari itu Ojang akhirnya nggak tahu kenapa yang oke, aku harus ngebantu orang lain juga. Dan salah satu caranya adalah dengan cara Ojang melakukan donor darah. Nah, donor darah yang ini adalah kurang lebih yang keberapa nih? Kayaknya 5 kali mungkin ya, 5 kali, 5 atau 4 ya. Ya, 5 atau 4 kalian karena ada beberapa Ojang di sini nggak kecatat ya, seperti itu. Dan ini rekor banget bagi Ojang karena Ojang bener-bener rutin banget dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2022 itu Ojang per 3 bulan kalau nggak salah ya. Jadi per 3 bulan itu selalu ini apa namanya donor darah di tempat yang biasa. Dan apa keuntungannya? Untuk keuntungan sendiri dari Ojang ya, ini yang Ojang rasain adalah jadi kepala itu enteng banget, badan enteng banget, terus ya nyaman aja sih kalau menurut Ojang. Dan Ojang juga mungkin dari secara mental atau spirit juga karena Ojang ngebantu orang lain jadi ngerasa nyaman gitu, ngerasa seneng aja sih kalau menurut Ojang ya. Kalau untuk kesehatan sendiri ya Ojang tadi ngerasa ya bugar, itu aja sih kalau menurut Ojang ya. Dan pastinya nanti dapat ini ya, dapat makanan. Jangan kita lihat isinya seperti apa. Dan untuk hari ini Ojang sedikit cerita terkait dengan rekor Ojang yang istilahnya hampir 5 atau 6 kali ini. Karena sebelumnya Ojang mau donor itu selalu nggak bisa karena berat dari Ojang itu selalu dulu ya itu biasanya itu sekitar 45an dan nggak boleh waktu itu. Ojang dulu kurus banget dan sekarang beratnya sekitar 65an, jadi selalu bisa untuk donor darah. Dan hari ini dapatnya sekitar 350 mili untuk Ojang ya tadi. Dan caranya seperti apa? Seperti biasa, kalian ngerasa sehat dulu ya. Kalau misalnya kalian sehat, kalian datang ke PMI atau Palang Merah Indonesia terdekat. Nanti kalian daftar di situ, nanti kurang lebih dapat kartu seperti ini kartu Ojang ya. Nanti setelah dapat kartu ini kalian akan ya nanti dikasih kertas, nanti kalian isi nama dan lain-lain, pokoknya terkait dengan riwayat kesehatan kalian. Setelah selesai lalu ngantri di salah satu dokter, nanti dia akan ngecek tensi mungkin ya, tensi darah kita. Terus juga setelah itu ya ditanyain lah macam-macam hal kayak gitu ya, terkait misalnya vaksin bla 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 seperti itu. Kalau udah selesai nanti kita akan diminta untuk cuci tangan ya. Nah maksud cuci tangan adalah tadi ini contohnya seperti ini kayak Ojang. Karena Ojang pakai yang sebelah kanan, jadi yang sebelah kanannya yang dicuci ya. Kalau kalian misalnya pakainya yang kiri ya silahkan dicuci. Untuk ini untuk apa namanya untuk penusukan jarum yang di sini Ojang sarankan ke kalian pastikan apa ya namanya vena atau otot vena atau apa yang besar itu ya, pastikan otot besarnya itu benar-benar ada di tangan kalian. Dalam artian seperti ini, kalau misalnya vena kalian itu kecil nanti kalian akan diambil yang bagian pinggirnya dan itu sakit. Ojang pernah yang sebelah kiri menurut Ojang, ini pendapat Ojang ya karena bukan dari seorang awam. Yang sebelah kiri Ojang ini jarang dipakai untuk olahraga, makanya otot di sini nggak begitu besar. Tapi untuk yang di sini meskipun jarang olahraga, Ojang sering melakukan kegiatan apapun di sini. Ya dulu juga ya istilahnya angkat air kayak gitu dari sini juga. Jadi istilahnya di sini ototnya sedikit lebih besar. Jadi ketika ditusuk kayak gini nyaman, nggak masalah. Sakitnya cuma ya biasa pertama doang, habis itu udah nggak sakit. Tapi dulu Ojang pernah sebelumnya juga di sebelah sini kiri yang ambilnya bukan yang di tengah, kirinya, dan itu kurang lebih sekitar 3 hari tangan Ojang tuh sakit banget. Di sini juga agak sedikit menghitam kayak gitu ya, katanya sih ya memar kayak gitu. Nah Ojang tidak menyarankan, makanya ketika kalian nanti donor darah pastikan vena kalian mana yang lebih besar dulu ya. Dan Ojang selalu request ke mereka ya, ke petugasnya di sebelah kanan karena Ojang tahu di sini nggak sakit. Karena kalau di sini nih Ojang pegang itu nggak sakit sama sekali, nggak sakit. Tapi kalau misalnya dulu yang waktu Ojang sakit itu ini 3 hari sakit, malah tangannya itu gini aja ya, kaku banget seperti itu. Makanya silakan hati-hati ya. Kalau udah selesai cuci tangan, kalian nanti akan ngantri untuk tiduran, rebahan, nanti akan diambil darahnya. Pastikan tangan kalian yang dikasih ini nanti dari istilahnya dokter ataupun susternya akan ngambil darah kalian. Tapi sebelum ngambil darah cek dulu ya, misalnya mereka akan menanyakan namanya siapa, terus juga golongan darah apa, lahir di mana, istilah kayak gitu untuk memastikan
Dan ketika udah selesai, nanti kita akan diambil di sini ya selangnya. Tergantung ini juga kondisi tubuh kalian. Tadi Oji Chang itu pas masuk itu istilahnya ditusuk setelah ada ini apa namanya pendonor lain. Nah ternyata pas Oji Chang selesai, pendonor yang itu masih belum selesai juga. Malahan dia diminta untuk pegang bola kayak gitu. Katanya yang ini apa tetangga pendonor ini, kata dokternya kurang lebih katanya darahnya itu kurang begitu lancar yang mengalir ke dia, makanya diminta untuk ini. Dan katanya sih biar lancar, katanya sering banyak minum air. Dan alhamdulillah Oji Chang saat ini lagi apa ya, sering banget minum air, makanya sering ke toilet juga ya. Tapi Oji Chang nggak masalah gitu ya. Makanya mungkin dari istilahnya ya keseharian Oji Chang minum air putih banyak, akibatnya ya tadi ya darah Oji Chang ketika pas diambil itu benar-benar yang lancar banget, malahan lebih cepet jadinya tadi itu, makanya kaget ya. Dan tadi juga ada beberapa hal yang Oji Chang dapatkan dari tempat itu, ternyata petugasnya itu berbeda, terus caranya juga tadi itu berbeda lagi ya. Istilahnya untuk yang tadi yang hari ini mbak-mbak tadi, menurut Oji Chang dia kayaknya masih baru, tapi dia bener-bener yang kompeten banget. Kalau tadi itu, kalau yang mungkin kalian ngecek di video Oji Chang sebelumnya itu ada yang laki-laki, dia ngecek dia bener sih ya, bukan bener, jadi nggak seperti biasanya gitu yang biasa Oji Chang dapatkan. Atau misalnya ketika ditusuk dan lain-lain itu kalau yang lain itu bener-bener yang kayak istilahnya bener-bener yang meyakinkan lah gitu. Tapi kalau yang pas terakhir itu yang laki-laki itu nggak meyakinkan, meskipun hasilnya memang bagus ya, sama gitu. Istilahnya kekhawatiran Oji Chang itu tidak terjadi. Tapi untuk hari ini bener-bener yang Oji Chang lihat itu kayaknya dia masih pemula, tapi dia tuh bener-bener kompeten banget. Kenapa Oji Chang bilang pemula? Kelihatan dari gesturnya itu kayak sedikit hati-hati seperti itu, tapi dia bener-bener yang bagus banget, ngecek semuanya. Dan dia juga ramah menanyakan kita kabarnya, terus juga sakit tidak dan lain-lain. Itu bener-bener yang dikasih tahu banget, jadi Oji Chang sangat menghargai itu. Terus ketika pas ini juga ya sesi menunggu itu ya, istilah menunggu untuk diambil ini, Oji Chang juga tanya-tanya terkait mereka ya. Istilahnya sebenarnya donor darah itu yang baiknya seperti apa gitu, 2 bulan sekali kah atau 3 bulan sekali. Nah Oji Chang baru dapat info katanya masa hidup darah, nggak tahu bener tidaknya ya, katanya sekitar 120 hari ya seperti itu. Dan ya sebisa mungkin selama 120 hari itu kita harus ganti. 120 hari berarti sekitar 3 bulan ya. Tapi mereka nggak tahu kenapa menyarankannya adalah per 2 bulan. Jadi ketika 2 bulan itu katanya silahkan datang lagi ke mereka. Dan pastinya Oji Chang akan datang lagi insya Allah, karena menurut Oji Chang pasti akan membantu. Dan sesi yang terakhir adalah Chang kita lihat ya, karena perut Oji Chang udah lapar banget ini, pengen makan. Isinya nggak tahu seperti apa ya, tapi kayaknya seperti biasa sih. Susu, air mineral yang 330. Terus biasanya ada kacang hijau, yang ini enggak, ternyata ST ya, ST Tango seperti biasa. Dan yang terakhir adalah mie seperti ini ya, nggak ada lagi ya. Paling itu saja dari Oji Chang terkait dengan pengalaman Oji Chang dalam rekor mendonorkan darah Oji Chang ya. Semoga informasi bermanfaat. Minasang, semoga informasi ini bermanfaat. Dan kalau kalian mau, silahkan kunjungi PMI terdekat untuk mendonorkan darah kalian, karena darah kalian sangat berguna untuk teman-teman kita yang membutuhkan di luar sana. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum, bye bye.